Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, channel usaha Sak Mampune. Gimana kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga teman-teman semua, semoga kalian semua dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap diberi kesehatan lahir dan batin, tetap dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah satupun yang menimpa kepada kalian. Adapun jika ada yang sedang sakit, ya, saya doakan semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga segera diberi kesembuhan seperti sedia kala. Amin. Mari kita bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya, semoga kelak kita diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad semoga kenal dengan kita. Dalam kesempatan video kali ini saya ingin bercerita ya. Jadi di sini saya ingin bercerita, insya Allah nanti ada manfaatnya. Ya, jadi cerita apa nih? Cerita ya seorang Luqman Hakim ya. Luqman Hakim yang namanya itu diabadikan dalam Al-Quran, kan ada surah Al-Luqman. Jadi ada ulama yang menyampaikan ya, kalau Luqman Hakim ini ada beliau seorang wali, ada juga yang menyampaikan beliau ini seorang nabi loh ya, bukan rasul ya. Jadi kalau nabi kan banyak ya, nabi banyak. Kalau rasul itu hanya 25, sedangkan nabi ini banyak. Apa bedanya? Ya itu nggak perlu saya jelaskan. Jadi ada yang meriwayatkan, jadi Luqman Hakim ini adalah seorang nabi, ada juga seorang wali. Ceritanya bagaimana? Jadi Luqman Hakim ini ingin memberi pelajaran atau mengajari kepada anaknya ya. Jadi di waktu malam ya, panggillah anaknya ya, nang ini pakai bahasa saya ya, bahasa kita lah. Nang kemari ya, besok kita mau pergi ke kota ya, kita naik kuda ya, naik kuda. Tapi ada dalam cerita ini ada yang menyampaikan kuda, ada yang menyampaikan keledai ya kan. Nah, jadi di antara dua itulah. Jadi di sini saya bercerita tentang kuda aja ya. Besok nak kita akan ke kota, nah, kita naik keledai, jadi besok bangun pagi siap-siapkan seperti itu. Oke ya. Nah, itulah kalau bahasa kita sekarang ya. Kemudian datanglah ya di pagi harinya ya, ayo nak kita berangkat ya. Tapi sebelum berangkat, Luqman Hakim ini memberitahu kepada anaknya, nah ini kita mau ke kota ya, kemudian saya berpesan kepadamu ya, apapun komentar orang-orang kampung, orang-orang yang sedang di pinggir jalan nanti ketika melihat kita ya, jangan kamu tanggapi, jangan kamu jawab, jangan kamu opini, istilahnya hiraukan saja komentar-komentar itu ya. Oh baik ya gitu. Jadi gini nak ya, ini kuda kita ini kan kecil ya, ini kalau kita naiki berdua ini kasihan ya. Gimana kalau kamu aja naik ya, ayah biar di bawah yang memegang tali kudanya. Udah, mereka berjalanlah, anaknya naik di atas kuda, kemudian Luqman Hakim ini berjalan sambil megang talinya. Jalan ya kan, nggak lama kemudian ya dapat belum lama kemudian, sekitar baru 5 menit seperti itu, ada orang-orang yang melihat ya.
Jadi ketika melihat itu saling berkomentar, ya, itu anak kok tidak punya sopan santun, ya, kok tidak punya anggah ungguh, masa anaknya naik kuda, ya, kemudian orang tuanya disuruh jalan. Nah, jadi seperti itulah komen yang pertama. Ya. Tanyalah Luqman Hakim sama anaknya, gimana nak? Ada yang komentar, ada ayah. Jadi gimana? Ya udah, gantian aja, ayah yang di atas, kamu yang di bawah. Akhirnya gantianlah Luqman Hakim naik kuda, kemudian anaknya ini di bawah. Jalan, nggak lama kemudian, ya baru 3 menit, ada orang yang komen, wih, orang tua nggak punya rasa kasihan sama anaknya. Masa anaknya suruh jalan sendiri, orang tua duduk manis di atas kuda, nggak kasihan sama anaknya. Tanyalah sama anaknya Luqman Hakim ini, gimana nak? Ada yang komentar, ada yang mengejek, ada yang menghina? Ada ayah. Jadi gimana ini, ya kan? Ya udah, kita naiki berdua aja. Akhirnya Luqman Hakim dan anaknya ini naik ke kuda tadi. Jalan, ya, belum lama kemudian, ya, ada orang yang melihat di jalan itu mengomentari lagi, ya kan, itu anak sama bapaknya kok sama-sama nggak punya perasaan, ya. Orang jelas kuda kecil seperti itu kok masih dinaiki berdua, memang nggak punya rasa kasihan sama hewan. Nah, kurang lebih seperti itu komen yang ketiga itu. Ya. Tanyalah Luqman Hakim, gimana nak? Ada yang komen? Ada bapak, ada ayah. Wah, jadi gimana ini? Yaudah, kita tuntun aja berdua. Akhirnya Luqman Hakim dan anaknya ini turun, ya kan? Kudanya tidak dinaiki sama sekali. Ya. Turun, ya kan? Berselang nggak lama kemudian, ya, ada orang yang komen lagi, iya, orang tua sama anak kok tidak punya pikiran, bawa kuda kok tidak naiki, terus buat apa? Kalau nggak kuat dinaiki berdua, kan bisa dinaiki satu, kan? Jadi kembali ke awal, akhirnya muter, ya. Jadi akhirnya ya muter kembali ke yang pertama tadi. Kalau nggak kuat 2 orang, ya satu-satu. Nah, jadi pelajaran apa yang kita ambil dari cerita ini tadi, ya, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu pasti ada orang yang komen, ada orang yang tidak suka, ada orang yang mengejeknya, seperti itu. Nah, itu kita hiraukan saja, ya, jangan kita tanggapi seperti itulah, ya kan. Tapi ya nggak harus kita balas, jangan. Tapi ada orang komen, ya kan, nah, ini ya kita tampung dulu, ya kan, komennya masuk akal apa enggak ini. Nah, ketika komennya itu bisa membangun, ya kan, bisa sebuah komen yang bisa menginspirasi, yang memotivasi atau merubah yang lebih baik, itu nggak apa-apa kita pakai, kita dengarkan, kita pakai, kita terapkan. Tapi kalau komennya ini semacam komen-komen yang daripada diam, ya kan, komen-komen yang mengejek, komen-komen yang, ya, itu udah kita biarkan aja, nggak usah kita tanggapi, nggak usah kita layani. Jadi udah kita dengarkan aja. Jadi itulah hidup itu, ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, ya kan, walaupun ini kita sudah melakukan hal yang benar, kita sudah melakukan hal yang baik, pasti tetap ada orang yang tidak suka, tetap ada orang yang menghina, tetap ada orang yang komen. Nah, tinggal kita bagaimana menyikapinya.
Menyikapinya harus bagaimana? Ya udah, nggak usah kita tanggapi. Ya, seperti yang tadi, kita tampung komennya, kita tampung apa ejekannya itu kalau itu ejekan. Ada solusinya, ya kan? Ada solusi yang membangun. Ya, kalau itu bagus kita terapkan. Kalau enggak ya udah biarkan aja. Jadi memang seperti itu. Jadi inilah dalam kehidupan ini kita memang makhluk sosial, ya, makhluk manusia yang hidup, ya kan, berdampingan, hidup yang membutuhkan dengan manusia yang lainnya. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri seperti itu. Karena memang semua itu kita saling membutuhkan kan. Nah, kita pakai baju ini kan kita nggak bisa jahit sendiri. Ya. Kita makan, apa mungkin kita nanam padi sendiri, ya kan, kita seleb sendiri, ya. Kemudian semua serba sendiri, pasti kan akan kesusahan seperti itu ya. Pasti kita akan membutuhkan. Jadi itulah hidup di dunia ini. Mungkin ini ya ceritanya. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.